Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sobat INR, kali ini kita akan melanjutkan tutorialnya tentang plat beton. Nah, di sini untuk tutorial ini saya khususkan buat sobat yang request kemarin, Bang minta buat bikinin tutorial cara menghitung volume pada pekerjaan plat lantai. Jadi sekarang kita akan coba membahas tentang plat lantai atau plat beton. Untuk perhitungan volume pekerjaan plat beton ini terdiri dari tiga urean. Yang pertama yaitu perhitungan untuk existing platnya, kemudian ada perhitungan pembersihan, dan terakhir ada perhitungan volume betonnya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru mampir di channel ini, bantu subscribe dan silakan mainkan jempolnya, tekan tombol like, kemudian share ke sobat kita yang lainnya. Oke sobat INR, sekarang kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini untuk formatnya simple ya, cuman ada satu lembar seperti ini. Kemudian sebelum kita masuk ke intinya, di sini silakan sama-sama kita bacakan keterangannya. Di mana untuk kolom warna merah itu khusus untuk input data ya. Kemudian di sini ada yang kedua, untuk kolom warnanya putih itu merupakan proses data atau perhitungan, yang di sana juga ada formula dari perhitungannya ya. Kemudian untuk kolom warna biru itu merupakan hasil akhir dari perhitungannya. Seperti ini, yang ini. Oke, kita akan langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang bagian pertama yang kita perlukan yaitu adalah data-data. Data yang pertama yaitu masalah kode ya. Ini tidak terlalu sifatnya sebagai apa? Keterangan saja. Di sini saya kasih keterangan atau kode platnya yaitu P.12. Itu sesuai dengan ketebalannya ya. Boleh dengan kode yang lain, silakan, apa-apa. Kemudian untuk yang kedua ada posisi, kemudian posisi atau elevasi ya. Nah, di sini kalau untuk posisi misalkan di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya ya. Katakanlah seperti itu. Kemudian di sini untuk elevasi berapa gitu ya. Kebetulan di sini saya contohkan elevasi plus 3.2 ya, atau 3,20 meter. Seperti itu. Oke, di sini kita akan masuk ke intinya. Untuk data yang kita butuhkan berdasarkan gambar yang ada ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bawah, kita cek dulu gambarnya. Kebetulan di sini gambarnya sangat sederhana sekali. Ini adalah contoh gambar detail plat beton. Saya buatkan untuk ukuran plat as ke as, yaitu 3x4 ya. Kemudian jika kita potong secara melintang seperti ini, untuk penampangnya yang ini. Sedangkan untuk bentang efektifnya yang ini ya. Jadi plat itu yang akan kita hitung cuma ini saja. Sedangkan untuk yang bagian sisi kiri dan kanannya merupakan balok ya. Yaitu untuk ukurannya saya buat di sini yaitu 15/25. Kemudian untuk lebar total di sini dari sudut sini sampai ke sini yaitu 3,15 ya. Kemudian jika kita lihat dari potongan memanjang yang ini juga sama ya. Jadi untuk yang kita hitung itu adalah area yang ini. Kemudian di sini ada keterangan untuk tulangan arah X ya, arah X yang ini itu diameternya 10, kemudian jaraknya 150 mm ya. Kalau kita jadikan ke cm 15 cm untuk jarak spasi tulangannya. Kemudian tulangan arah Y juga sama demikian, diameternya 10, kemudian jarak spasinya 15 cm ya. Jadi untuk tulangan Y yang ini, yang panjang ini ya. Oke, di sini kita coba masuk ke perhitungannya. Mengenai dimensi ya, di sini ada LX kemudian ada LY. Untuk membedakan LX dan LY, silakan kita baca di sini. Kalau untuk LY merupakan bentang efektif dari sisi terpanjang pada plat ya. Jadi silakan cek dimensi bentangnya, mana yang terpanjang itu kita akan jadikan sebagai LY. Sedangkan LX kebalikannya ya, yang ke sisi yang terpendek.
Nah, di sini kita cek untuk bentang efektifnya yang ini. Di sini untuk yang panjangnya, yang LY-nya menjadi 3,85, sedangkan LF-nya posisi terpendeknya itu 2,85. Oke, silakan kita inputkan datanya di sini. LF 2,85, kemudian LY-nya 3,85. Nah, sekarang data PB ini maksudnya ada ketebalan plat. Nah, di sini kebetulan kita menggunakan plat tebalnya 12 cm atau 0,12. Kalau kita jadikan ke meter ya, kita tulis di sini 0,12. Kemudian jumlah segmen. Nah, maksud dari jumlah segmen ini merupakan berapa jumlah plat yang ukurannya sama ya, atau ukurannya 3 kali 4 dari as ke asnya, berapa buah jumlahnya misalnya di dalam satu perhitungan bangunan gedung, karena seperti itu. Nanti kita akan inputkan di sini ya. Nah, kebetulan untuk sebagai contoh merupakan satu buah saja atau satu, jadi kita inputkan di sini satu. Kemudian kita lanjut ke bagian perhitungan volume pekerjaan. Sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di situ ada 3 uraiannya. Yang pertama kita akan menghitung pekerjaan bookkeeping pada plat. Nah, di sini kita tulis yang pertama yaitu luas bookkeeping di bagian sisi bawah. Nah, pada plat memang yang kebanyakan untuk luasan bookkeeping yang berada di sisi bawah ya. Nah, untuk sisi bawah yang bagian ini untuk arah LX-nya, kemudian untuk arah LY-nya yang ini ya. Oke, untuk rumus yang akan kita gunakan sederhana, luasannya ya, yaitu LX kita kalikan dengan LY. Kita cek rumusnya LX dikali dengan LY. Jadi hasilnya yaitu 10,97 meter persegi. Nah, kemudian di sini saya buatkan luas bookkeeping di bagian sisi samping. Nah, di sisi samping pada contoh gambar ini tidak ada karena sisi sampingnya tertumpu pada semua balok. Kemudian kalau misalnya sebuah plat itu tidak tertumpu pada balok di bagian ujung isinya seperti ini, contoh kan baloknya ada di sini, kemudian platnya menjorok seperti ini ya, itu kita butuh bookkeeping di bagian sisi sampingnya ini. Nah, jadi yang sisi bawah yang ini, kemudian untuk sisi sampingnya yang ini ya, atau arah di bagian ketebalan platnya, kira-kira seperti itu. Nah, karena kebetulan untuk kondisi yang kita bahas di sini tidak ada, jadi kita cukup nolkan seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya yaitu luas bookkeeping. Nah, luas bookkeeping ini saya masukkan dimana kita jumlahkan antara luas bookkeeping di sisi bawah kemudian ditambah dengan luas bookkeeping di sisi samping, itu jika ada ya. Kemudian kita buatkan formulanya ini ditambah dengan yang di bawah ini. Nah, karena di sini 0 tentu nilainya tidak berarti ya, jadi sama saja. Kemudian di sini ada yang bagian total luas. Nah, total luas ini formulanya adalah berapa sih jumlah segmen plat kita, sesuai yang saya jelaskan tadi ya mengenai jumlah segmen. Nah, dikali dengan luas bookkeepingnya berapa. Nah, di sini untuk formulanya jumlah segmen kemudian kita kali dengan luas bookkeeping yang total ini ya, atau jumlah ini. Nah, jadi hasilnya tetap sama 10,97 meter persegi. Oke, untuk pembahasan bookkeeping cuman itu. Nah, mungkin sobat sudah bisa pahami ya mengenai bookkeeping ini. Sebelum kita lanjut, supaya tutorial ini tidak terlalu kaku ya, bagi sobat yang suka ngopi silahkan ngopi dulu, kemudian yang suka ngeteh silahkan buat teh dulu, yang suka susu jangan lupa minum susu. Ayo jangan kemana-mana pikirannya ya. Oke, kita lanjutkan kembali di sini. Untuk pembahasan yang kedua kita akan menghitung pekerjaan pembesiannya. Nah, di bagian plat beton ini, itu pekerjaan pembesiannya kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama kita hitung ke arah X-nya, kemudian kita hitung lagi ke arah Y-nya. Nah, di sini saya sudah pisahkan. Di sini untuk arah X-nya sampai ke bawah, kemudian di sini arah Y.
Nah, data yang pertama yang perlu kita inputkan adalah berapa diameter tulangan yang kita gunakan. Nah, di sini kita coba cek untuk diameter tulangan arah X 10 10 mili. Kemudian di sini untuk arah Y-nya juga besi diameter 10. Nah, di sini kita masukkan 10, kemudian di sini 10. Nah, untuk satuannya dalam satuan milimeter. Nah, kemudian untuk data berikutnya yang di bawah yaitu panjang besi per batang. Nah, kebetulan untuk panjang besi per batang ini sudah standar atau SMI. Nah, panjangnya 12 meter. Kemudian ini nilainya juga sama ya, arah X dan arah Y kita inputkan sama. Nah, kemudian di bagian nomor yang ketiganya yang di bawah panjang tadi itu ada berat besi per batang. Nah, di sini saya tidak menggunakan input manual, melainkan saya menggunakan formula yang ada. Nah, rumusan yang kita gunakan adalah 0,006165. Nah, ini silakan dibaca di internet, ini banyak ya. Dari mana perolehan koefisien 0,006165 ini. Kemudian kita kalikan dengan diameter dikuadratkan atau dipangkat 2. Kemudian kita kali berapa panjang besi per batangnya. Hingga hasilnya yaitu 7,4 kg per batang ya. Satuannya di sini kilogram per satu batang. Nah, di sini untuk data di bawahnya kita hitung berapa berat besi per 1 meternya. Nah, logikanya cukup sederhana. Karena di sini satu batang besi itu panjangnya 12 meter. Jadi kalau untuk berat 1 meternya yaitu berat per batang kita bagi dengan panjang besi satu batang. Nah, rumusnya yaitu berat besi per batang kita bagi dengan panjang besi per batang. Jadi berat besi per meternya yaitu 0,62 kg per meter. Ini hasil untuk diameter tulangan 10. Nah, sekarang di bagian data di bawah yaitu pembengkokan ya. Nah, di sini pembengkokan yang saya gunakan 135 derajat. Nah, di sini untuk standarnya 6D. Kemudian kalau kita lihat di bagian gambarnya, yang pembengkokan itu yang ini. Nah, kalau bengkokan seperti ini sudutnya adalah 135 ya. Kalau dia lurus ke bawah, kita kurangi sudut 45 menjadi 90, itu 90. Kemudian untuk panjang ini ada formulanya yaitu 6D. Nah, di sini silakan masukkan 6 dikali 10 mili, karena di sini saya jadikan meter, jadi di sini ada 10 dibagi 1000 ya. Nah, di sini saya ambil untuk batasannya ya, minimal saya akan menggunakan itu 5 cm. Nah, sebenarnya sebelumnya saya menggunakan yang data 7,5 cm ya, kebetulan itu terlalu besar. Saya coba buatkan di sini tidak terlalu panjang ya. Kemudian saya ganti menjadi minimalnya yaitu 5 cm. Nah, dari hasil perhitungan kita peroleh yaitu 6 cm atau 0,06 meter. Nah, sekarang data berikutnya yang akan kita inputkan adalah sambungan atau overlap. Nah, mengenai sambungan, tentu di bagian plat ini tidak akan ketemu ya, karena bentangan plat yang paling terpanjang itu kecil dari panjang dari satu batang besi, yaitu 4 meter ya. Sedangkan panjang satu batang besi itu 12 meter, masih kecil, jadi tidak ada sambungan. Kemudian jika kita lihat yang overlap ini saya maksudkan seperti ini kondisinya. Plat kita hanya sampai di sini ya, kalau untuk perhitungan betonnya nantinya. Sedangkan untuk pembersihannya kita akan meniru sampai ke sini ya. Sedangkan di sini ini area balok ya. Jadi untuk perhitungan volume pekerjaannya kita masukkan ke balok untuk yang di sini untuk betonnya. Sedangkan untuk pembersihannya dia akan ada overlapnya ke sini. Kalau kita ukur nanti ada nilainya di sini ya. Kemudian kita coba cek yang arah X-nya terlebih dahulu. Ini yang sisi arah X-nya. Kita cek berapa panjang overlapnya ya. Dari sini
yaitu sejauh 13 cm. Oke, kita masukkan 0,13 kalau kita jadikan ke meter, itu ya ukurnya. Kemudian yang arah baik sisi kanannya kita juga cek apakah sama ya. Nah, kebetulan di sini sama 0,13 juga. Sedangkan untuk yang arah Y juga demikian ya. Jadi kita masukkan 0,13. Nah, di sini untuk panjang satu buah tulangan kita akan jumlahkan dari LF-nya berapa, kemudian di sini dua kali pembengkokan ini, maksudnya di sini satu, kemudian di sini satu, jadi kita kali dua untuk pembengkokan ini. Sedangkan di bagian upper labnya juga demikian, di sini ada, kemudian di sini ada, jadi kita kalikan 2 dikali nilainya 0,13. Jadi hasilnya yaitu untuk sisi arah X 3,23 meter, sedangkan arah Y nya kita peroleh 4,23 meter. Oke, untuk berikutnya kita akan inputkan data spasi tulangan. Nah, tujuan data spasi tulangan ini kita akan menghitung berapa sih banyak tulangan yang kita butuhkan. Nah, kita akan menghitung jumlahnya ya. Nah, di sini kita akan coba inputkan datanya berdasarkan data yang tertera pada gambar ini. Untuk tulangan arah X, jarak spasinya yaitu 150 mm. Kalau kita jadikan meter, hasilnya itu 0,15. Kemudian untuk arah Y nya juga sama seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa sih banyak tulangan yang kita butuhkan, yaitu tulangan arah X misalnya, yang ini berapa sih yang jumlahnya ke sini gitu ya. Nah, untuk formulanya yang kita gunakan adalah dimana bentang LY-nya kita bagi dengan spasi tulangan arah X. Nah, ingat ya, kalau untuk mencari banyak tulangan pada tulangan arah X, yaitu bentang LY kita bagi dengan spasi tulangan yang ada di arah X. Nah, kalau kita lihat dari gambar, jelas ya, untuk jumlah ini tentu panjang ini kita bagikan berapa sih jarak tulangan melintang yang arah X ini gitu ya. Sedangkan untuk yang banyak tulangan yang arah Y yang ini, kita akan mengetahui dari pembagian antara LX ini dibagi dengan jarak spasi tulangan arah Y. Nah, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya. Kemudian kita formulanya juga sama, LX kemudian kita bagi dengan berapa spasi tulangan arah Y. Dapatlah 19 di sini. Nah, kemudian untuk yang ini dapatnya 25, sekian. Nah, di sini kita akan melakukan pembulatan. Jadi yang 25, yang bilangan berkoma kita bulatkan ke atas menjadi 26, kita genapkan ya. Nah, untuk yang arah Y dapatnya 19 buah. Oke, langkah berikutnya kita akan menghitung volume tulangan arah X dan Y. Nah, untuk rumus yang kita gunakan adalah berat besi per 1 meternya, kemudian kita kalikan dengan panjang satu buah tulangannya, kemudian kita kali berapa banyak tulangan arah X itu ya. Nah, di sini 0,62 kita kalikan dengan 3,23, kemudian kita kalikan 26 buah. Nah, hasilnya adalah 51,77 kg. Untuk arah Y juga demikian. Kita kalikan antara berat besi per 1 meternya dikali dengan panjang satu buah tulangan, kemudian dikali dengan banyak tulangan, yaitu 19 ya. Hasilnya adalah 49,55 kg. Nah, di sini yang perlu kita inputkan lagi adalah jumlah lapis tulangan. Nah, mana sih yang jumlah lapis tulangan? Nah, di sini untuk jumlah lapis tulangannya ada dua ya. Di atas satu, kemudian ada di bawah. Jika tulangannya satu lapis, tentu yang ada cuma satu saja ya. Di sini kebetulan ada di atas, kemudian ada di bawah. Jadi ada dua lapis.
Nah, di sini kita inputkan 2. Kemudian untuk arah Y-nya juga sama demikian ya, 2 lapis ini 2. Sehingga untuk jumlah volume arah X yaitu 103,5 ya. Nah, kita boleh dari volume tulangan satu lapisnya berapa, kemudian dikali dengan jumlah lapisnya berapa ya. Oke, untuk yang arah Y-nya juga demikian. Baru untuk berikutnya kita totalkan, kita jumlahkan antara volume tulangan arah E kemudian ditambah dengan volume tulangan arah Y ya. Untuk formulanya ini ditambah dengan ini dapatnya yaitu 202,64 kg. Nah, di sini terakhir ada total pembersihan. Seperti biasa, total pembersihan ini dimaksudkan formulanya yaitu jumlah segmen plat dikali dengan total ini. Nah, jika segmen plat ada 2, nanti 2 dikalikan dengan 202,64. Berapa sih totalnya gitu ya. Nah, itu untuk pembahasan mengenai pekerjaan pembersihan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang pembersihan ini. Sekarang untuk pembahasan yang terakhir yaitu pekerjaan beton K200 ya. Ini mutunya. Jika kalian menggunakan mutu yang lebih dari ini, misalnya K250, silahkan, nggak apa-apa, silahkan buatkan keterangannya di sini seperti ini. Seperti biasa, seperti yang saya sampaikan tadi ya, volume beton kita akan menghitung dari TP ini sampai ke sini ya. Untuk penampakan ini dari sisi sini sampai ke ini. Jadi untuk luasan plat yang akan kita hitung volume betonnya yaitu berdasarkan garis putus-putus ini ya, yang saya tebalkan, yang ini, yang saya blok ini ya. Oke, di sini kita coba masuk ke formulanya yaitu Lx dikali dengan Ly kemudian dikali dengan tebal platnya. Oke, dapat volumenya 1,32 meter kubik. Kemudian saya buatkan lagi total volumenya. Nah, ini merupakan hasil dari jumlah segmen plat dikali dengan volume beton tadi yang kita hitung sebelumnya ya. Sehingga hasilnya 1,32. Karena di sini cuma ada satu ya. Jika saya ganti menjadi 2, katakanlah seperti itu, ada 2 buah gitu atau 2 segmen ya, maka nilai ini itu akan 2 kali lipat dari ini ya, total ini ya, yang ini dikali 2 sehingga hasilnya 405,29 untuk pembersihan. Kemudian untuk betonnya ada 2,63. Nah, seperti itu penjelasan yang bagian jumlah segmen ini. Oke, untuk pembahasannya sudah selesai ya. Jadi seperti itu saja pembahasannya. Ini baru metode yang pertama yang saya akan jelaskan. Sebenarnya ada cara yang lain yang lebih mudah lagi. Kita akan menghitung plat ini dalam satuan luasan yaitu 1 meter persegi saja. Jadi kita tidak menghitung secara keseluruhan. Nah, kita akan coba menghitung seperti ini. Katakanlah misalkan dalam satuan 1 kali 1 ya, seperti ini. Nah, dalam cuman satu segmen ini saja, misalnya seperti itu. Nanti berapa sih dapat luas bekistingnya berapa, kemudian pembersihannya berapa, kemudian nanti betonnya berapa, baru terakhir kita akan kalikan berapa sih total luas lantai keseluruhannya ya. Nah, itu metode yang kedua. Nah, untuk lebih detail penjelasannya saya akan coba buatkan lagi di video berikutnya pembahasannya tentang plat beton ini, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau bermanfaat jangan lupa share ke sobat kita yang lain. Bye bye.